Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Mariha, NIM 7211411906. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai bab 5 yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Yang pertama ada peranti keras. Jadi peranti keras ini yang pertama ada prosesor, yaitu tempat di mana pemrosesan data dilakukan yang mengendalikan kalkulasi, membandingkan data secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain. Kecepatan prosesor ini diukur oleh sejumlah siklus yang terjadi per detik. Kemudian memori. Memori yaitu mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Dapat dianggap sebagai suatu ruang kerja yang digunakan oleh komposesor. Selanjutnya, ruang penyimpanan. Jadi, ruang penyimpanan ini ada dua. Yang pertama ada ruang penyimpanan tetap, yang kedua ada ruang penyimpanan yang dapat dilepas. Jadi, ruang penyimpanan tetap adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam sebuah komputer. Contohnya yaitu hard drive komputer. Kemudian yaitu ruang penyimpanan yang dapat dilepas. Merupakan ruang penyimpanan yang dapat dilepas dari satu komputer ke komputer lain. Contohnya saja yaitu CD, DVD, dan floppy disk. Selanjutnya yaitu alat-alat input. Jadi, data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi sejenisnya. Jadi, input dari manusia ini sangat penting, karena dengan adanya input dari manusia, maka akan memberikan suatu mekanisme langsung bagi pengguna untuk mengendalikan komputer. Alat-alat output. Jadi, alat-alat output ini alat yang paling dikenal adalah layar komputer yang gambarnya dipengaruhi oleh resolusi layar. Jadi, selanjutnya adalah printer. Keunggulan serupa dengan monitor. Printer ini ada dua macam atau dua jenis, yaitu printer tinta dan juga printer laser. Jadi, printer tinta ini memiliki keunggulan secara mekanis kecil dan biaya yang relatif rendah dibanding dengan printer laser. Sedangkan printer laser tersendiri itu keunggulannya lebih efisien waktu karena hasil cetaknya itu lebih cepat, lebih banyak dibanding dengan printer tinta. Selanjutnya yaitu multimedia. Jadi, multimedia adalah penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagian besar pengguna tidak mendapat akses sistem informasi berbasis komputer jika tidak tersedia multimedia. Kemampuan multimedia memperluas masyarakat yang mampu melakukan interaksi, yang berarti dengan sumber daya komputasi. Alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama yaitu ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Jadi, keyboard telepon menjadi alat input dan juga output. Kemudian, telepon memiliki kapasitas komputasi yang mendatar saja. Kemudian, memiliki fitur yang membantu bisnis seperti agenda dan alarm. Kemudian, yang kedua ada telepon seluler cerdas. Jadi, dianggap sebagai smartphone ketika menjalankan pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Selanjutnya, yang ketiga yaitu jaringan komputer rumah. Di sini, modem kabel atau DSL dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi ke rumah. Namun, dalam pembawaannya pun kita memerlukan biaya tambahan. Keamanan komputasi rumah. Jadi, Anda perlu melindungi komputer Anda dengan cara melakukan pembaruan. Pembaruan ini ada dua macam, yaitu bisa untuk sistem operasi dan juga bisa untuk piranti lunak aplikasi. Penting sekali melakukan pembaruan ini, karena dengan melakukan pembaruan, maka ini akan menambah keamanan dan juga efisiensi. Biasanya komputer kita ini dapat dihack, sedangkan yang melakukan penghackan itu disebut dengan hacker, yaitu orang-orang yang mencoba untuk menerobos masuk ke sistem komputer guna mengumpulkan informasi atau lain sebagainya. Jadi, dengan adanya pembaruan ini, maka kita dapat meminimalisir adanya gangguan dari hacker ini. Peranti lunak. Jadi di sini peranti lunak itu ada dua macam, yaitu ada peranti lunak sistem dan juga peranti lunak aplikasi. Peranti lunak sistem itu menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Sedangkan peranti lunak aplikasi itu merupakan peranti lunak. Yang peranti lunaknya ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama ada peranti lunak siap aplikasi pakai. Jadi peranti lunak aplikasi siap pakai ini merupakan
beberapa tugas pengolahan informasi sangat terstandarisasi dan memberikan fungsi yang sama dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Kemudian yang kedua ada piranti lunak aplikasi khusus. Jadi di sini ini pengguna dapat menggunakan piranti lunak yang telah dikembangkan oleh programmer-programmer yang berpengalaman tanpa harus memperkerjakan programmer sendiri atau belajar bagaimana cara membuat program. Kemudian yang selanjutnya ada piranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Jadi piranti lunak yang ditulis oleh pengguna ini pengguna akhir membuat piranti lunak aplikasi dalam jumlah signifikan yang dapat mereka pergunakan dalam tugas-tugas pekerjaannya. Kemudian ada karakteristik aplikasi yang mudah digunakan. Jadi karakteristik aplikasi yang mudah digunakan ini ada yang pertama ada dialog yang dipandu. Jadi dialog yang dipandu ini untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data yang dibutuhkan, format yang diminta, dan masalah-masalah lain yang serupa Kemudian yang kedua adalah menu. Di sini daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah dan icon. Banyak menyelesaikan tugas dan sama memberikan panduan kepada pengguna yang masih awam, sehingga mereka dapat memahami karena adanya menu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pola dan formulir isian. Yang keempat adalah bantuan yang sensitif pada konteks. Jadi informasi yang membantu hendaknya diberikan pada titik tertentu di mana pengguna mengalami kesulitan. Kemudian yang terakhir ada antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. Selanjutnya komunikasi. Jadi ada koneksi publik. Koneksi publik ini protokol untuk sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara dan kualitas komunikasi data secara lebih rendah daripada transmisi data komputer. Kemudian ada saluran pribadi. Jadi saluran pribadi adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Jenis salurannya ini yang terkenal ada dua macam saluran, yaitu T1 dan juga T3. Jaringan T1 ini sering digunakan oleh organisasi-organisasi bisnis yang lalu lintas komunikasi data yang tinggi. Sedangkan saluran T3 ini biasanya digunakan oleh para penyedia layanan internet. Kemudian jaringan pribadi maya. Jaringan pribadi maya adalah jawaban ketika Anda ingin menikmati keamanan dan kecepatan saluran pribadi, namun tetap dapat menggunakan jaringan internet dengan biaya rendah. Maka jaringan maya adalah solusinya. Jadi Anda dapat menggunakan jaringan maya. Kemudian adalah komunikasi jaringan. International Organization of Standardization atau www.iso.org terdiri dari 7 model lapisan. Yang pertama ada lapisan fisik, yang kedua lapisan link data, kemudian lapisan jaringan, kemudian lapisan transportasi, lapisan sesi, lapisan presentasi, dan yang terakhir yaitu lapisan aplikasi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada jaringan area lokal atau yang biasa disebut dengan LAN. Jadi jaringan area lokal adalah sekelompok komputer yang alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Kemudian jarak yang bisa menggunakan area LAN ini hanya 1,5 mil dan jarak antara dua alat tidak lebih dari 60 kaki. Sedangkan kecepatannya mencapai transmisi berjalan dari 10 juta hingga 1000 juta bit per detik. Kemudian penggunaannya juga harus didukung oleh piranti yang berupa HUB, router, dan switch. Selanjutnya adalah jaringan area metropolitan atau MAN. Jadi merupakan jaringan yang menghubungkan seluruh switch di dalam satu gedung atau seluruh departemen. Sedangkan cakupan jaraknya ini kurang lebih 30 mil dengan kecepatan transmisi berjalan dari 10 juta hingga 1000 juta bit per detik. Contohnya yaitu menghubungkan bangunan-bangunan dalam kampus sebuah universitas. Kemudian jaringan area luas kegunaannya untuk menghubungkan komputer dan alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan LAN dan WAN. Jadi digunakan satu karir umum atau sistem telepon publik dan kemudian sekarang digantikan oleh internet. Internet adalah sekumpulan jaringan yang disatukan bersama. LAN di satu sirkuit kantor digabungkan dengan LAN sirkuit di kantor lainnya, itu akan menghasilkan internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.